Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa leluhur kami.' Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya jalan lurus telah dipersiapkan oleh Tuhan. Jalan keselamatan yang lurus telah dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita semua umat manusia, yakni melalui Tuhan kita Yesus Kristus, sabdanya, ajarannya, dan perintah-perintahnya. Namun oleh karena kebebasan manusia, jalan lurus yang telah dipersiapkan itu justru dibengkokkan atau dibelokkan. Manusialah yang membelokkan dan membengkokkan sendiri jalan lurus itu sendiri. Ada 3 hal yang dilakukan manusia yang menyebabkan manusia itu membengkokkan atau membelokkan jalannya itu. Yang pertama adalah dosa. Yang kedua, kedangkalan iman. Dan yang ketiga, menyetujui atau percaya terhadap paham-paham atau ajaran-ajaran yang menyesatkan. 3 hal inilah yang membuat manusia berbelok atau membengkokkan diri dari jalan lurus keselamatan yang telah disiapkan oleh Tuhan. Dosa berarti bahwa manusia dengan sadar dan mau
melawan Allah, melepaskan diri dari Allah, sehingga manusia kehilangan kemuliaannya. Melepas diri dari Allah, ibarat bahwa manusia seperti colokan melepaskan diri dari sumber listriknya dan pasti akan mati. Dosa itu ada dua jenis, dosa mortal dan dosa venial. Dosa mortal itu adalah dosa yang mampu membawa manusia kepada kematian jiwa atau masuk neraka. Sedangkan dosa venial ya adalah dosa kecil, dosa cincailah semacam itu. Ya, dosa mortal itu adalah dosa yang membawa kematian. Misalnya adalah melanggar 10 perintah Allah. Itu adalah dosa yang membawa kematian jiwa atau mampu membawa seseorang kepada neraka. Jalannya belok terus, nggak lurus lagi. Terus menuju kepada mortal kematian jiwa, yakni masuk neraka. Apa saja 10 perintah Allah itu? Akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku melebihi dari segala sesuatu. Jangan menyebut nama Tuhanmu secara tidak hormat. Kuduskanlah hari Tuhan. Yang berarti pergi ke gereja motif utamanya. Maka jangan berbelok menuju mall atau kemana tempat lain, wisata-wisata lainnya. Yang keempat, hormatilah ibu dan ayahmu. Kalau kita kurang ajar sama ayah dan ibu kita, dosa mortal. Nah, hormatilah ibu dan ayahmu. Yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan mencuri. Jangan berbuat cabul maksud saya. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kedelapan, jangan bersaksi dusta. Yang berarti atau berdusta. Karena berdusta itu adalah sifat dari setan. Dan sekarang begitu banyak dusta-dusta hoaks-hoaks. Ketika kita memviralkan hoaks, itu sudah termasuk bagian dari dosa. Paus Fransiskus sendiri mengatakan bahwa ujaran-ujaran kebencian hoaks yang terus-menerus mampu menyesatkan seseorang. Dan itu harus dipertanggungjawabkan sebagai dosa mortal. Yang kesembilan, jangan ingin berbuat cabul. Yang 10, jangan ingin memiliki sesuatu dari saudaramu secara tidak adil. Itulah dosa mortal. Sedangkan dosa venial, ya dosa seperti dosa kecil ya. Cincai itu ya, yang ngambek, kurang sabar, nah, ya, semacam itu. Itu adalah dosa-dosa kecil, tapi itu melukai kita. Nah, melukai jiwa kita. Dan praktis, hanya dengan pertobatan, mengaku dosa, itu dapat memperbaiki relasi dengan Tuhan, sebab kitalah yang melepaskan diri dari colokan sumber listrik Allah itu. Dan yang kedua, kedangkalan iman. Kedangkalan iman disebabkan oleh karena tidak banyak orang mau memperkaya imannya. Sehingga ketika ada orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mencecar keimanan, malah terseret di dalam pandangan orang tersebut. Padahal iman kita sangat begitu kaya. Tetapi oleh karena kedangkalan iman, maka mudah terhasut oleh hal-hal yang sifatnya untuk membenturkan agama-agama atau mengejek atau mengolok keimanan kita. Dan ternyata terbawa arus oleh itu dan kemudian menghilang dari Allah Tuhan kita Yesus Kristus, jalan keselamatan itu. Dan yang ketiga,
Oleh karena paham dan ajaran-ajaran yang beredar, di mana paham-paham dan ajaran yang ada itu berusaha untuk membuktikan bahwa Tuhan itu tidak ada, tidak turut campur tangan dalam kehidupan manusia. Ya, di zaman-zaman pencerahan dikatakan bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak terlibat di dalam kehidupan manusia. Paham-paham ajaran yang semacam ini mengatakan bahwa bukankah Tuhan itu malaikat dan surga tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa diindrai, tidak bisa didengar. Sesuatu yang tidak bisa dilihat, diraba, dan didengar berarti itu tidak ada. Maka Tuhan itu malaikat dan surga berarti tidak ada. Yang kedua, bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang ada di bumi ini ternyata tidak baik-baik saja. Ada yang jahat dan buruk. Lalu di manakah Allah? Ketika yang buruk dan jahat itu ada, terjadi menimpa kita. Mengapa Tuhan tidak turut campur tangan menolong kita? Bukankah Dia seharusnya oleh karena kemahakuasaannya meniadakan yang jahat dan buruk itu? Tetapi Tuhan diam saja atau malah tidak ada. Itu pembuktian dari kalangan paham-paham ajaran yang lain. Paham yang ketiga, Allah itu adalah Allah yang hanya tidak ada di muka bumi ini, sebab Allah itu hanya menakut-nakuti, mengurangi ruang gerak bebas kita. Sebab kalau ada Allah, kita ketakutan, selalu mengawasi sana-sini pergerakan-pergerakan kita. Kita mau bersenang-senang tidak bebas. Lalu kemudian juga oleh karena sebenarnya hakikat dari manusia adalah ingin bebas, bahagia, bersenang-senang. Malah agama menakut-nakuti. Kalau bersenang-senang dan memiliki banyak uang berarti mengikuti mamon, masuk neraka nanti. Maka lebih baik membuang Tuhan atau ajaran agama yang menakut-nakuti itu, sebab kita tidak bebas untuk bersenang-senang atau berbahagia. Inilah paham-paham ajaran-ajaran yang membelokkan pemikiran-pemikiran atau keyakinan iman manusia. Jalan kepada Tuhan, jalan keselamatan, jalan yang lurus. Dan saudara-saudari yang terkasih, dan sesungguhnya pengikut dari paham-paham dan ajaran ini sudah begitu banyak. Ada 16% di muka bumi ini. Apabila penduduk di muka bumi ini ada 8 miliar, berarti ada 1.250.000.000 pengikut paham-paham dan ajaran yang semacam ini. Dan saudara-saudari yang terkasih, cara yang mungkin bahwa kita yang telah membengkokkan diri, berbelok dari jalan keselamatan Allah, maka kita hanya bisa kembali diselamatkan apabila kita meluruskan kembali jalan kita. Kita meraih kembali kemuliaan jiwa kita, yakni melalui kekayaan keselamatan yang ditawarkan oleh gereja kepada kita, sakramen tobat. Terhadap dosa-dosa yang kita lakukan, sakramen tobat memperbaiki relasi jiwa kita dengan Allah. Sakramen Ekaristi mengisi jiwa kita dengan hal-hal yang sifatnya menguduskan jiwa kita. Keseringan kita berdoa, maka itu juga merupakan langkah untuk menjalin relasi yang lebih akrab dan intim dengan Allah. Dan kemudian
kita senantiasa di dalam akal budi dan hati nurani kita berkesadaran bahwa kita senantiasa mengutamakan Allah di atas segalanya. Dengan demikian, apa yang kita persiapkan ketika kita menyongsong Tuhan kita Yesus Kristus yang datang menyelamatkan kita, kita dapat membuka tangan kita lebar-lebar menyongsongnya, sebab Dia Sang Penyelamat telah melihat usaha kita mempersiapkan jalan bagi Dia untuk memeluk kita semua memasuki kerajaannya yang kudus. Tuhan memberkati kita semua.